Berikutnya kita akan simak bersama itu pembukaan Rakernas APSI dan pengarahan oleh Menteri Perdagangan. Kami persilakan kepada beliau Bapak Dr. Honoris Causa Zulkifli Hasan SEMM. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Tadi teriaknya gimana? Pagi-pagi. Tadi teriak tadi loh, selamat pagi. Oh, selamat pagi. Satu putaran kalau begini. Maksud saya olahraga. Tapi saya ini kalau ini satu putaran lebih banyak lagi. Jadi saudara-saudara, saya ini keliling Indonesia. Ya. Saya mulai dari Kalimantan Timur, terus Kalimantan Tengah, terus Kalimantan Barat, terus ke Sambas. Orang Kalimantan itu bangganya luar biasa. Kenapa? Karena Borneo akan menjadi pusat Indonesia. Nah. Itu siapa? Pak Jokowi. Dibully salah sini, Pak Jokowi terus saja. Karena itulah yang terbaik untuk Indonesia. Siapa yang nerusin? Siapa yang lanjutin? Nah, ini baru menang pas ini. Yang lanjut siapa? Satu putaran tuh kayaknya. Enggak, ini olahraga di Simpang Semarang. Saudara-saudara, saya ini dari Sumatera. Tadi ada dari Medan kan? Dari Medan. Saya cemburu juga. Ke Sumatera itu pulau besar, penduduknya banyak. Tapi yang dipilih Borneo. Oleh karenanya orang Borneo itu bangga, bahagia. Pokoknya di sana insya Allah mutlak. Saya nggak sebut menangnya loh, saya sebut mutlak aja kan. Enggak kampanye, saya sebut mutlak gitu aja kan, enggak sebut menang. Terus saudara-saudara, memang jejak itu penting. Jejak itu penting. Habis itu saya pergi ke Labuan Bajo, NTT. Kami di Sumatera belum pernah tuh datang Perdana Menteri. Labuan Bajo sekarang ada 11 hotel bintang 5. Ada Marriott, ada Ayana, banyak lagi. Sepanjang pantainya Labuan Bajo itu dibikin jogging track seperti New York. Waduh, ada Hudson River itu kayak gitu dibikin. Jalan 2 arah. Bayangkan bangganya orang NTT. Menjadi tujuan destinasi wisata kelas dunia. Nah. Itu perlu dilanjutkan kan? Lanjut nggak? Makanya harus tadi teriaknya 1 kali gitu loh, ya kan? Nggak kampanye kok, saya cerita, ini kan cerita, boleh dong cerita ya? Boleh nggak cerita? Terbang lagi ke Sumba Timur. Di sana dibangun garam. Wah, kita akan mencoba untuk menjadi mandiri di bidang garam dan mengembangkan udang. Wah, siapa yang nggak bangga? Pulau Sumba. Terus dari Kupang terbang lagi ke NTB. NTB juga, waduh, bangganya minta ampun.
Sekarang tiap event tertentu, Lombok Tengah, NTB, disorot dunia. Ada apa di sana? NTB. Ada apa? Mandalika, MotoGP. Tuh, ada jejak. Wah, ini kalau diterusin nggak habis-habis. Oleh karena itu, saudara, kalau hari ini, tapi saya belum sebut nih, Pak Sudaryono, sahabat saya, ya, terlalu semangat saya ya, belum sebut. Tuan rumah langsung tancap gas, nggak sabar. Soalnya saya sama Bung Sudaryono ini udah puluhan tahun saya, udah 10 tahun lebih. Ini saatnya, saudara-saudara, saatnya. Aduh. Tanya sama Mas Daryono, 10 tahun kita, maksudnya berteman. Ini anggap kampanye aja sih, enggak kampanye saya kok. Cerita berkawan ya Mas ya. Tuh gitu. Nah ini, jangan nanti diprotes Bawaslu saya. Lanjut, Pak Kiai kita, Pak Kiai Toha. Pak, saya putranya masuk. Loh, saya udah ke rumahnya 2 kali. Ke pondoknya. Sama siapa ya? Sama Pak Prabowo. Betul tak Pak? Saya juga ke rumah sakit terakhir. Sama siapa? Berdua sama Pak Prabowo. Tuh, ya kan? Kenapa Pak Prabowo? Pak Prabowo ini hebat ya. Yang bisa melanjutkan kemajuan itu ya Pak Prabowo, saya bilang. Cerita boleh nggak ya? Boleh kan? Boleh. Selamat pagi. Cerita masa nggak boleh? Baru perantara. Cuma kadang-kadang gara-gara kampanye. Saya ini kan ke pasar. Ini pasar semua kan? Kita kalau ke pasar kan rame-rame. Kalau orang kita ke pasar rame-rame, pedagang nggak dibelanjai. Yang datang rame nginjak dagangannya, nyenggol dagangannya, dagangnya ada yang jatuh, masa nggak boleh belanja? Boleh nggak belanja? Boleh. Nggak boleh belanja Pak, hanya lagi kampanye. Loh ya nggak, kampanye itu kan bagi uang ke pemilih. Kalau belanja sama pasar boleh dong. Nah, itu. Sekarang teman-teman Bawaslu kelebihan tuh. Nah, saudara-saudara, lanjut. Saya nggak cerita lagi, ya bagaimana Sumatera. Kemarin saya ke Bandung, atau Semarang dulu lah. Saya dulu tahun 83 udah setir sendiri ke Semarang. Semarang ini nggak ada pasar, yang ada cuma peterongan. Saya udah dagang tuh di peterongan. Jadi kalau Semarang ini saya familiar banget. Saya pernah 6 bulan di sini. Ada pasar peterongan di Semarang. Sekarang masih ada. Ada kan? Peterongan. Saya jualan di situ dulu. Dulu kalau ke Semarang, saya setir mobil sendiri. Pak, kalau 10 jam itu udah beruntung. Itu pun kalau bannya nggak gembos, kena paku. Sekarang Jakarta Semarang 4 jam udah masuk kamar hotel. Kalau berangkat jam 12, jam 4 udah masuk kamar hotel. Coba lihat. Ini perlu dilanjutin nggak pembangunan begini? Selamat pagi. Udah kita main kode, gimana lagi? Bawaslunya galak. Itu. Jadi saudara-saudara, tiap daerah itu ada jejak. Ke Bandung, udah pernah belum naik wus? Oh, cobain. Baru duduk, naik kereta cepat Pak. Baru duduk. Kemarin saya jam 7 ke Bandung. Jam 2 acara. Itu sama Pak Sekjen Kemendak tuh ada di sini. Sama Dirjen, tuh Dirjen yang bidangi pasar tuh, Pak J. Karim. Saya dari Jakarta Pak naik kereta jam 7. 2 acara di mana itu? Kabupaten apa Pak Zen? Sumedang, bukan di Bandung, Kabupaten Sumedang. 2 acara. Jam 11 Pak udah di Jakarta. Naik wus itu, baru duduk wus sampai Pak. Coba bayangkan. Baru duduk, saking enaknya. Udah pernah naik Mercy belum? Mercedes.
Belum. Masa ngodidir pedagang pasar naiknya Mercedes ya? Biasanya nyobain Kijang ya. Ini naik wos itu Pak, waduh, nggak kerasa, cus, sampai Amerika aja, Amerika nggak punya tuh kereta kayak gitu, Indonesia punya, bangga nggak? Keren nggak? Keren nggak? Pembangunan kita lanjutin nggak? Nah, selamat pagi. Itu Jawa. Saya dari Lampung, ada dari Palembang nggak sini? Ada, angkat tangan. Lampung kalau ke Palembang, wah Pak 7 jam. Itu kalau jalannya lubangnya nggak apa tuh besar, ya kan? Sekarang Pak, dari Bandar Lampung Palembang 2 jam sampai, jalan mulus, tol. Semua ada jejak. Nah, itulah yang membuat Indonesia ya ekonominya stabil. Saya ini kan Menteri Perdagangan. Sepanjang sejarah tahun 2022 surplus perdagangan paling tinggi 900 triliun tahun 2022. Tahun ini turun sedikit, kira-kira bisa 700 triliun. Tapi negara lain defisit, rugi, kita surplus. Pertumbuhan kita masih 5%. Tuh, siapa dulu dong Menteri Perdagangannya, ya kan? Nah. Siapa dulu dong Ketua APSI? Ya kan? Lah duet berdua mah, waduh. Selamat pagi. Maksudnya kalau duet berdua gini 1 kali. Insya Allah. Nah jadi saudara, di luar kita dihormati. Dihormati betul Pak. Saya dampingi Pak Jokowi masuk Gedung Putih. Waduh, dulu ngeliat Gedung Putih kayak apa gitu. Ini saya berhadapan sama Biden. Joe Biden sini, Pak Jokowi gini. Ah saya di sampingnya, keren nggak? Ini ada yang pernah ke Gedung Putih belum? Yang ngelola pedagang pasar dulu. Nanti kalau sudah jadi Mendak, baru bisa masuk Gedung Putih. Makanya, ya kan, cukup 1 kali, ya kan? Nah itu. Jadi saudara-saudara di luar negeri begitu. Kita dipercaya oleh KTT Darurat Oki memutuskan untuk menghentikan perang Israel Gaza. Siapa yang diutus? Pak Jokowi. Pak Jokowi, saya dampingi. Biden tanya, Pak Jokowi, Presiden Indonesia, apa yang bisa Amerika bantu, Amerika berikan sehingga Indonesia senang? Apa kata Pak Jokowi? Presiden Joe Biden, kalau ingin Indonesia senang, tolong hentikan serangan Israel terhadap Gaza. Oh. Hebat. Jawaban Joe Biden apa? Pak Jokowi, selain, saya dengarkan betul, selain soal Israel dan Palestina yang sedang berproses, maka kemarin sempat gencatan senjata beberapa hari itu ada peran Pak Jokowi itu. Selain Israel dan Palestina yang sedang berproses, apalagi? Nah, bayangkan. Saya ke Tiongkok, dampingi Pak Jokowi, sebelahnya duduk, depannya Presiden Tiongkok Xi Jinping. Apa kata Presiden Tiongkok? Buat Indonesia Pak Jokowi, apa saja yang diminta tidak ada yang kami tidak berikan. Karena Indonesia sahabat sejati Tiongkok. Begitu juga dengan Pangeran Arab Saudi, MBS Muhammad bin Salman. Saudara-saudara, hormatnya luar biasa. Karena apa? Karena dalam negeri kita berhasil. Ekonomi berhasil, politik stabil, saudara-saudara. Ya kalau ada kurang di sana sini wajar, kita ini negara besar. Negara besar sekali, belasan ribu pulau.
Demokrasi terbesar ke satu, dua, ketiga di dunia. Kalau ada yang kurang ya wajar. Barat itu sudah 250 tahun. Kita demokrasi baru 25 tahun, wajar. Tapi dibanding negara-negara lain, kita jauh lebih maju. Nah, oleh karena itu, inilah yang harus kita lanjutkan. Selamat pagi. Ya, karena kita punya modal semua segala-galanya. Kita punya bonus demografi. Pak Prabowo bilang, Pak Zul, kita sekarang saatnya. Sekarang semua kita punya. Pak Prabowo, Indonesia punya segala-galanya untuk menjadi negara maju. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Nah, maka perlu kesinambungan, perlu kelanjutan. Apalagi ya, banyak udah. Pokoknya intinya kira-kira udah paham lah, ya kan? Siap? Saudara-saudara, gimana? Tapi di sini kan aman ya. Saya keliling daerah Pak Kiai Toha. Sini aman sini. Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah, waladolin. Ada yang diem sekarang Pak. Ada yang diem sekarang. Ada Pak sekarang diem. Loh, kok nggak ada? Ada yang diem sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Banyak gini. Itu Pak, teman-teman begitu Pak. Saking apa itu ya? Gitu. Ya Pak Yai ya. Alhamdulillah sini enggak ya. Itu. Saya kira itu saudara. Jadi saya berharap betul ya, ekonomi kita yang sudah stabil ini, teman-teman ini kan menentukan. Apalagi sekarang Nataru. Ya, pasar tradisional, pasar rakyat itulah kunci. Ya, kuncinya. Nataru, Natal tahun baru ini lancar apa enggak? Tersedia. Ketersediaan, supply, kemudian harga. Tadi saya pagi-pagi di pasar saya joget-joget begini. Karena saya tiap hari dimulai orang. Apa itu Mendak harga cabai 120.000? Wah dimarahin terus. Saya bilang sabar Pak Bu. Paling 2 minggu lagi turun. Sekarang alhamdulillah. Di Sumatera rata-rata 35.000. Di sini 48.000, saudara-saudara. Jadi harga cabai sudah stabil. Harga-harga lain tentu berkat teman-teman yang ada di sini. Oleh karena itu saya ucapin terima kasih banyak. Saya kira itu di tahun politik ini yang terakhir, saudara-saudara, saya senang juga tuh lihat seragamnya. Di sininya ada warna birunya tuh. Mas Sudaryono seragamnya biru loh. Ya kan sohib kami, ya kan? 10 tahun barang terus, ya kan? Nah, jadi bagi-bagi lah maksudnya, ya kan? Baik Mas Daryono dikasih biru sih. Saya bilang baik betul kawan saya, kasih biru. Itu Pak Kiai aja pakai biru. Nah, tahun politik terakhir kita sudah sebentar lagi akan 14 Februari coblosan, sekarang lagi kampanye. Tapi apapun saudara-saudara, Pak Prabowo itu selalu mesen sama kita. Kalau orang ngatain kita terserah, tapi kita jangan ngata-ngatain kandidat orang. Cocok nggak? Setuju? Ya? Kita bolehlah kalau mau diapain terserah orang lah. Kita kan nggak bisa ngatur orang. Tapi kita jangan mencela partai orang, kandidat orang. Kita menghormati, ya. Gitu. Walaupun kita beda tapi kita hormati. Karena kita ini adalah bersaudara sebangsa dan setanah air. Nanti pada tanggal 14 Februari, 15 Februari kita udah satu lagi. Karena ini kompetisi dan demokrasi itu dalam bahasa agamanya Pak Kiai itu amar ma'ruf nahi mungkar. Berlomba-lomba kita ini untuk berbuat baik untuk bangsa dan negara.
Oleh karena itu, persaudaraan, persatuan di atas segala-galanya. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wah, ini satu putaran dan menang banyak. Terima kasih, terima kasih. Mohon berkenan Bapak Menteri untuk